Terdapat tiga variabel yang digunakan oleh peneliti. Yang pertama adalah variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel independen atau X, di mana dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas, yaitu variabel pelatihan, motivasi, kompensasi, dan kinerja. Jadi ketiga variabel bebas X didapatkan beberapa indikator yang nantinya akan dikembangkan menjadi data pernyataan kuesioner, sehingga kuesioner yang dibuat tidak keluar dari konteks penelitian. Kemudian yang kedua adalah variabel terikat. Variabel terikat yaitu Y merupakan variabel yang lebih dikenal dengan variabel laten endogen, di mana variabel tersebut merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel-variabel laten eksogen. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikat adalah kinerja karyawan. Kemudian poin 3.6 yaitu definisi operasional variabel. Yang pertama adalah variabel independen. Poin A, pelatihan. Pelatihan adalah program yang diberikan oleh karyawan untuk memperbaiki dan mengasah kemampuan individu dalam kelompok karyawan PT PAL Indonesia Divisi Harkan berdasarkan jenjang jabatan dalam perusahaan. Kemudian yang kedua adalah motivasi. Motivasi merupakan respon yang diberikan oleh karyawan PT PAL Indonesia terhadap sejumlah pernyataan mengenai keseluruhan usaha yang timbul dari dalam diri karyawan agar tumbuh dorongan untuk bekerja untuk mencapai tujuan dan target yang dituju. Kemudian yang ketiga adalah kompensasi. Kompensasi merupakan hak yang diterima oleh karyawan PT PAL Indonesia sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah digunakan oleh karyawan. Indikator tersebut dapat dijadikan oleh acuan perusahaan dalam memberikan kompensasi yang layak untuk karyawan. Dengan perusahaan memberikan kompensasi yang layak bagi karyawan, maka diharapkan karyawan akan memiliki loyalitas yang tinggi dan masa kerja yang lama. Kemudian untuk metode analisis data. Yang pertama adalah uji normalitas data. Uji normalitas data adalah sebaran data yang akan dianalisis untuk melihat apakah asumsi normalitas dapat terpenuhi sehingga dapat diolah lanjut untuk pemodelan analisis regresi linear berganda. Uji normalitas yang dilakukan terhadap sampel dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov test dengan menerapkan tarif signifikan sebesar 5%. Uji ini dilakukan pada setiap variabel dengan ketentuan bahwa jika secara individual masing-masing variabel memenuhi asumsi normalitas, maka secara simultan variabel-variabel tersebut juga bisa dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Kemudian poin B, uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Oleh sebab itu, uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana validitas data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Uji validitas berfungsi untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang baru dihapus atau diganti karena dianggap tidak relevan. Kemudian poin C, uji reliabilitas. Pengukuran uji reliabilitas memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat keandalan instrumen. Uji ini dilakukan pada pertanyaan yang sudah memiliki validitas. Pada penelitian ini menggunakan metode Cronbach's-Alpha. Kemudian poin 3.7.2 uji asumsi klasik. Yang pertama adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah merupakan cara yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas pada suatu model, yaitu dengan melihat nilai VIF yaitu atau Variance Inflation Factor dan Tolerance. Tujuannya adalah menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen atau variabel bebas. Kemudian ada uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas akan muncul apabila residual dari model yang diamati tidak memiliki variance yang konstan dari observasi satu ke observasi lainnya. Uji heteroskedastisitas dengan Spearman's RHO yaitu mengkorelasikan variabel independen dengan nilai unstandardized residual.